صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع
Dan arti dengki ialah mengingini hilangnya nikmat orang lain. Jadi orang dengki ini hatinya itu berkeinginan bahwa nikmat yang ada pada orang itu hilang. Dan orang yang dengki itu menghendaki bahwa kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan yang ada pada orang itu, jangannya kawal itu jadinya inya nang berhak ampunnya. Sedangkan orang yang didengkinya itu kada pantas jadinya memiliki kesenangan atau nikmat itu. Nah, ini adalah satu penyakit, satu geretek yang ada di dalam hati orang-orang yang bersifat dengki. Dan jika ia mencita-cita supaya mendapat nikmat seperti yang telah didapat oleh orang itu, tidaklah dinamakan dengki dan tidak pula terlarang dalam agama. Kalau kita melihati orang nikmat, melihati orang sukses dalam suatu usaha dan pekerjaan umpama, lalu kita ini bercita-cita, berkeinginan hendak juga kayak orang itu supaya nikmat, supaya berhasil, supaya sukses juga. Lalu kita menuruti usaha orang, gawian orang. Nah, itu jadi sidin, itu kada dengki karena itu kada dengki. Dan itu tidak dilarang dalam agama. Agama membolehkan. Nah, kada apa-apa. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya itu ngarannya adalah ghibthah. Ghibthah itu keinginan, cita-cita di dalam hati hendak menuruti nah kayak orang itu juga, cuman di dalam hatinya itu kadang niat hendak meruntuh, hendak merusak atau hendak mengandaskan usaha orang lain tersebut. Ya sekadar tak menurutinya. Misalnya melihat orang kejualan penarami kejualan kejualan, lalu dia menuruti juga kayak di pasar-pasar tuh, atau di lingkungan kita itu kan bapak. Nah, itu sekedar ghibthah, menuruti. Cuma hati-hati, jangan ada niat hendak supaya menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang itu, atau hendak mengandaskan usahanya, itu kada boleh buat. Kada boleh dengan cara apapun. Nah, itu kada boleh.
Jadi niatnya semata-mata hendak menurutinya. Nah, sesuai hadis Nabi, al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Orang mukmin itu Nabi, yaitu ghibtah, menuruti itu boleh. Wal munafiqu, nah sedangkan orang-orang munafik itu adalah dengki. Jadi orang-orang munafik itu mereka itu jahat, di dalamnya jahat, di luarnya baik. Jadi orang-orang yang dengki itu adalah sebahagiannya kalau disebut sebagai orang munafik. Itu orang dengki. Maka bahaya munafik nih. Bilanya innal munafiqina bidarkil asfali minan nar. Orang munafik itu andaknya di dalam neraka pembawahan. Nah, jadi jangan hati-hati benar kita ini, kita buangi, kita hilangkan. Jangan ada sifat kedengkian kepada sesama kita, apalagi kepada sesama profesi lawan kita, sama gawian lawan kita, sama usaha lawan kita. Hati-hati. Di samping dengki, kita itu dicap sebagai orang yang munafik. Kita hendaklah mengerti. Nah, kita ini disuruh untuk mengerti, memahami. Jadi hidup ini kita disuruh mengerti, disuruh supaya paham bahwa tiap-tiap orang yang mendapat nikmat dan bahagia itu adalah semata-mata ditakdirkan oleh Tuhan serta dikehendakinya. Nah, ini jadi insya Allah kalau kita mau memahami, mengerti di sini akan segala takdir Allah, beriman dan percaya kita kepada takdir Allah, ketentuan Allah, niscaya kita tidak akan bersifat yang kada baik di dalam hati kita, yaitu dengki kepada orang lain. Jadi kenikmatan, kebahagiaan yang ada wadah orang, ya kan, yang ada wadah keluarga kita dan sanak kita, kawan kita, bahkan jiran kita, orang-orang yang di lingkungan kita pandang bahwa nikmatnya orang itu, bahagianya orang itu semata-mata adalah sudah ditakdirkan Allah. Nah, serta dikehendakinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nama hendakinya nyaman, Allah nama hendakinya itu sukses, Allah nama hendakinya itu bahagia. Nah, ini duduknya di mana? Di rukun iman. Percaya, beriman kepada qada dan qadar. Qada itu apa? Qada itu adalah ketentuan Allah pada azali. Itu. Nang kita ini kada tahu lagi. Kalau yang qadar itu sesuatu yang sudah diputuskan Allah lawan kita.
Seumpama qadha itu adalah jaka ibarat gambar, itu plastik gambar. Ada tahu kita hasilnya itu lagi sudah ada. Plastik kita ini ya kan, itu sudah ada. Kita sudah berjanji lawan Allah. Kita berjanji di dalam perut ibu selama 120 hari. Berapa? 120 hari. Kita berjanji seia sekata ma'iihakan akan yang pertama ajal kita, umur kita hidup di dunia. Hakunkah umur sekian? Nggih, hakun. Kemudian yang kedua, rezeki kita sekian sampai kita mati. Bilanya kita meninggal, bilanya kita mati, rezeki kita habis kan? Dan apabila kita sampai ajal mati kita, berarti ajal kita itu sudah habis. Kalau ajal seseorang itu kada habis lagi, biar inya garing banget, garing uyuh. Kalau mau mati-mati, alahannya nang sehat, gagah, bugar. Keisukan, bepanderan, ketawaan, rame. Tengah hari meninggal, mendadak, bakajut. Sebabnya macam-macam, ada jantung, ada stroke, tinggi darah, macam-macam sebabnya. Ya sampai batas umurnya itu sampai mati. Jadi nangaran umur kita, jatah umur kita ini bilanya sampai biar sehat, tetap mati. Biar orang itu garing, uyuh, karena mati ini meninggal dunia nih, kada bergantung di uyuh, di garing itu ada nang kuat kanan, nang sehat dulu. Dua laki bini di rumah, ya kan? Nang bini garing, nang laki garing, sama dia garing. Nang tabangat nang mana? Nang tabangat nang bini, nang tabangat garing. Nang laki ini kutuk-kutukan sudah. Mana tiapa jamainya biniku meninggal ya? Kayak apa aku ni sarungan. Bukan itu di hati nih. Padahal kada tahu aturan Tuhannya, kada tahu. Padahal seorang yang dililit malaikat mautnya seorang. Kada garing mana? Karena uyuh garing kan. Nang bini itu uyuh. Nang laki ini garing juga. Cuma kada uyuh benar. Sekalinya apa? Nang meninggal nang laki benar. Kenapa? Karena soal mati itu kada bergantung masalah banget kadanya garing seseorang. Mau sehat, mau garing, garingnya sampai mati. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat, bagi setiap hamba-hamba Allah itu berisi batas jangka umur itu masing-masing sudah ada. Kita di sini kan
kita nang hadir di sini atau nang di rumah, kita kada tahu lagi apakah kita hidup esok, kita kada tahu. Itu rahasia Allah, kita kada tahu. Kematian kita ini dirahasiakan oleh Allah, tempatnya pun dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada yang tahu, kada tahu. Entah meninggal di masjid, ada yang meninggal dunia di majelis ilmu, alhamdulillah. Ada yang meninggalnya di jalan, ada yang meninggalnya di pasar, ada yang meninggalnya di rumah, ada yang meninggal dunianya di rumah sakit dan lain-lain. Ada yang di banyu. Seberataan itu adalah sebab aja. Bilanya sampai ajalnya, la yastakhiruna sa'atan. Kada kawa hendak kena menunda itu kada kawa. Barang sesaat seruman kada kawa. Kalau pun aku berbiji seruman anu bini ko nang pinabangat ko jadi kuna. Yang pertama, bini ikam lawas kena. Bini ikam tuh sehat kena dulu. Ini banyak terjadi, banyak kita lihat. Wala yastaqdimun, kada kawai juga hendak berdahulu tuh kada kawai juga. Hendak berdahulu ya kan. Makanya sesuatu nang kadada orang dengki, ya kan, behiri nih, ya mati. Ada loh behiri. Behiri seorang dia yang mati yang kayak ada juga. Ada dah. Kasar ada pun bukan. Kasar ada. Malahannya bagus lagi yang mati ya. Ada juga itu. Ada orang behiri mati itu. Nah, masalah dengki ini dua yang boleh kita dengki berdiri lawan orang itu boleh. Pertama, lawan orang sugih tapi pemurah. Orang itu sugih, berharta, berduit, yang kalau tapi pemurah, baikkan benar. Itu boleh kita dengki. Artinya dengkinya apa? Hendak juga kayak itu lah. Bah, mau aku sugih juga, mau aku berduit hendak kayak sini itu juga. Sini itu pemurah benar. Nah, itu boleh kita dengki lawan orang itu hendak menuruti. Yang kedua, kita boleh dengki, boleh iri lawan siapa? Lawan orang alim nambah ilmu. Itu boleh. Dua itu aja boleh. Selain daripada itu ada boleh. Nah, jadi kita ini sudah ada ditakdirkan Tuhan. Masalah nasib kita, rezeki kita, ajal kita, ya kan, jodoh kita itu sudah ada. Nah, jadi apa yang ditakdirkan Allah lawan orang? Jadi hati kita ini itu kehendak Allah, nya nyaman, nya sugih, nya sukses. Nah, ada kawa kita melawan takdir Allah, kehendak Allah lawan diri seseorang, itu kada kawa. Walaupun orang seduniaan ini nah, ya kan seduniaan nih menghalangi kehendak Allah, hendak memuliakan orang, hendak memuliakan seseorang, hendak menyugihakan seseorang, hendak memberikan kenikmatan yang berkah kawan orang, ya kan seduniaan hendak menahan kada kawa. Benar ya, apa caranya supaya jangan kita didengki lawan orang? Pertama, kata Imam Ghazali, pandang harta yang di wadah orang itu, kenikmatan, kebahagiaan ada wadah orang itu adalah pemberian Allah lawannya. Bahagianya itu, rezekinya itu takdir Allah lawan dirinya.
sudah dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang kedua, kalau seseorang hamba Allah, umat Rasulullah di dunia ini, ya, ada kawan menyudahi kehendak hawa nafsunya, dan mengingini hendak kaya orang itu juga, cuma benci hatinya, dengki hatinya, muar melihat orang nikmat, orang bahagia, orang suksesnya muar. Kata ketujuh, orang itu di saat itu kada beriman. Bahkan kata Imam Ghazali, imannya tercopot. Kenapa dia tercopot imannya? Seakan-akan kata Imam Ghazali, inya itu kada percaya dengan takdir Allah kepada seseorang itu. Nah, kada gampangan mau iman dicabut. Nah, kalau iman dicabut, ya kan, di saat itu kalau nya kada kembali menyadari dirinya salah, taubat kepada Allah, khawatirnya kalau bina mati terbawa dengki. Nah, ini mati sakit ini. Maka bilanya sudah mati ini kada beriman, kalau dia bilanya masuk neraka, ngalih bana keluarnya. Maka hadis Nabi itu, apabila orang yang ahli surga, apabila masuk surga oleh orang yang ahli surga, kemudian masuk neraka oleh orang yang ahli neraka, sudah masuk dalam neraka, ya kan? Sekadar apa? Sekadar dosa, sekadar maksiat yang dilakukannya. Seitu juga lawasnya dalam neraka. Imbah itu dilihat ada cahaya iman di dalam apa? Di dalam hatinya. Dilihat ada cahaya iman. Walaupun ketika itu dia disiksa dalam neraka, cuma imannya ada bercahayanya. Imannya itu sekecil apapun, walau sekadar darah halus imannya, tetap dikeluarkan. Jus ya mukmin, keluar engkau wahai orang yang beriman. Dari apa? Daripada api neraka. Cuma hangit dulu. Nah, jadi pentingnya iman. Jangan sampai kita ini mudahan mati kada beriman, itu jangan. Nah, sama kan orang yang dengki itu bahayanya apa? Hirmanus syafa'ah. Nabi kadang memberi syafaat. Orang dengki. Kalau Nabi sudah kadang memberi syafaat, nang di bawah-bawah dari Nabi itu kadang yang awalnya memberi syafaat. Baik wali kah, orang mati syahid kah, orang soleh kah, siapapun ada kawan memberi syafaat. Nabi jangan ada kawan. Jadi orang dengki itu hirmanus syafa'ah, ada dapat syafaat Nabi. Artinya apa? Nabi kadang mengakui Nabi kadang mengakui umat. Napa hadisnya semalam? Laisa minni du hasadin wala du namimatin wala du kahanatin wa ana malahu. Tidak termasuk daripada golongan kami dan Nabi. Artinya aku kadang mengakui umat dan Nabi. Du hasadin, orang yang memiliki sifat dengki di dalam hati. Wala namimatin, Nabi kadang mengakui umat juga orang yang adu domba, adu asah. Dan yang ketiga, Nabi kadang mengakui umat juga orang yang datang ke dukun. Dukun ketakut-takut. Jangan datang ke dukun. Wa ana malahu ya Nabi, aku berlepas daripadanya. Ciri-ciri orang dukun, ciri-ciri orang dukun nih, bilangnya bapak pinta macam-macam, minta ayam hirang, kena minta hitam itik, kena itu dalam hitam itik itu ada jarum, minta emas,
Nah itu hati-hati. Dan terserupa lagi dukun ini inya mahasud. Itu hati-hati. Jin itu tugasnya adalah mengadu-adu orang. Jadi hati-hati juga tetap bertakon-takon, ya Allah, takon-takon macam-macam usaha apa macam sudah belum kesehatan itu semalam. Takon-takon kalau ada kayu warung nih, baik takon apa aja. Kalau belum ini langsung seminggu aja. Kadang belajar. Makanya saya kok panjang-panjang itu, aja padahal ngantuk itu. Kadang belajar, ihyakan. Ya kisahnya demi ihyakan itu, padahal ada yang memanggil itu. Nah, ampun ikam nilajar. Ada nama anak. Nah, itu. Belenya sudah itu tinggal beli kejar itu dari duit itu kan rugi di tahun kan? Itu mah adunya. Ada nama andaki anu di warung ikannya ada nama hamburi banyu bekas orang mati. Siapa kapaluan ambil bekas banyu orang mati itu? Ada nanti bapak bekas anu kain kapannya lihat makanya mati usaha itu begitu. Wujurai, jadinya kita berkesah sudah kasih payuan seminggu. Yang kedua, warung tentu lindung kan. Di mana garang itu penjualan dia mau di situ. Nah, macam-macam dipadahi itu, bilanya madahi nangka itu, ya kan? Itu jin. Walau nang datang itu wali. Hati-hati kan, nang datang tuh wali. Hati-hati juga. Mau pintar, hendak apa dia? Maka panggilnya bisa benar. Siapa aja seks sama. Hendak apa dia? Hendak mundur. Nah, itu bapak pintar kalau tuh. Ada mau kan orang wali itu mengalihkan ya kalau menyusahkan ini dalam apa orang dalam kesusahan sudah tinggal lagi pulang bertukar anggur atau macam maka anggur ada orang tapi asam bisa lo pilih nang hirang lah dan iya benar ini baik sebenarnya diminumnya, kopi pahit diminumnya, kopi manis diminumnya, susu diminumnya, kan? Ini kehausan benar jadi. Nah itu jangan Nabi kadang mengakui umat dan orang yang datang ke dukun, inya mempercayai ya kalau 40 hari 40 malam ibadah wajibnya akan diterima. Berat tentang itu konek. Dan apabila malam nisfu Sya'ban termasuk orang yang kada diampuni oleh Allah kecuali nya taubat. Ada apa? Jadi malam nisfu Sya'ban tuh, nah berdoa meminta ya Allah sebadataan orang diampuni oleh Allah, pintu rahmat dibuka, pintu ampunan ya Allah dibukakan. Siapa yang bertaubat diampuni oleh Allah, terkecuali orang yang datang ke dukun, ini akan ada taubat, sudah diampuni oleh Allah. Banyak itu yang diampuni Allah malam nisfu Sya'ban. Nah termasuk itu tadi kahanatin, yaitu dukun. Dan orang yang percaya dalam dukun. Maka segala sesuatu yang ditentukannya itu tidak dapat lagi dibantah oleh kita. Jadi kenapa? Kalau Allah tuh menang tua, kalau orang itu ya Allah nikmat, senang, bahagia, nyaman, sugih,
itu kadang kawal lagi mun Allah menghendaki kadang kawal dibantah, kadang kawal diubah. Kenapa? Sudah ditentukan oleh Allah. Nikmat dan bala itu adalah ketentuan Tuhan. Nah, ya Allah jelas di kitab ini, kan? Jadi nikmat, bala, musibah, ujian, cobaan itu sekali di sini sudah. Ada pilih-pilih lagi. Keduanya ujian di sini apa? Nikmat dan bala itu adalah ketentuan Tuhan. Nah, ini supaya menyemanakan lawan hati. Terkadang nikmat itu datangnya lambat kawan kita. Terkadang bisa juga ada dapat ada banyak sedikit. Ini bahaya juga, manu juga lawan iman kita. Mana kira kita menyikapinya? Nikmat ini Allah sudah menentukan, banyak sedikitnya itu Allah. Jadi kita bilanya nikmat dan jadi datang pada kita ini nah. Bilanya banyak, alhamdulillah hatinya lawan Tuhan. Bilanya kada banyak, alhamdulillah juga lawan Tuhan. Belum datang bang lagi, alhamdulillah juga. Kenapa? Kenapa jadi alhamdulillah? Jadi Ibnu Athaillah, Allah kada memberi itu semalam adalah pemberian dua. Allah lebih tahu, lebih mengetahui tentang aturan rezeki kita ini. Allah tahu. Bukan saat ini, tapi kena ada Tuhan. Nah, cuma kita ini ada nafsu. Nafsu kita apa? Khuliqal insanu ajula. Dijadikan manusia ini ada sifat hendak balakas-lakas. Nah, bercepat-cepat. Ada kawal tidak? Maka orang yang dengki itu apabila orang lain mendapat nikmat, ia menyangkal. Ada senang, ada ketujuh. Dan jika orang mendapat bala musibah, dia selalu bersuka hati, senang, gembira hatinya. Nah, ini cirinya yang kedua. Jadi orang dengki ini bilanya melihat orang nyaman, nikmat, hatinya menyangkal, ada nyaman, sakit hati, garing hatinya, sakit hatinya, ada nyaman dong. Tapi bilanya orang yang dapat kenikmatan ini, nah dia dapat kesenangan nih, dapat bala, dapat musibah. Umah himong bana, gembira bana, hapok situ ya. Nah, harit seorang. Nah, ini hati-hati. Bahaya paling terbesar dari dengki ini, Nabi kada ngapai umat, amal kebaikan habis. Jadi kadang apa-apa Nabi kebaikan. Inilah satu-satunya kerusakan batin. Jadi katakan dengki ini penyakit batin di hati katanya yang amat berbahaya yang akan membawa kepada kerusakan lahir, zahir. Jadi orang dengki ini zahirnya itu rusak ya. Rusaknya di mana? Ini bakalan kada senang, kada ketujuh lawan orang yang didengkinya itu. Kadang-kadang berkumpul dia kada ketujuh, berdapat dia kada senang. Nah itu. Itu bahayanya dengki. Zahirnya, akhirnya ini apa? Rusak. Akhirnya, ya kan? Terlalu hebatnya dengkinya dalam hati itu apa? Akhirnya mau membunuh.
Jadi mau membinasakan hartanya. Macam-macam cara nih. Jualan, penawaran benar, diambilnya hartanya, dibukanya ke gudangnya, diambilnya. Nah, bisa juga itu. Entah juga pinagana benar usaha orang sudah, bukunya lebihnya. Film-film begini gitu kalau berjualan sama-sama, berjualan iri cucolnya. Nah itu adalah gambaran apa? Dengki. Yang paling terberat apa? Membunuh. Ini ibaratnya Nabiullah Adam alaihissalam berisi anak 2 kembar, jadi 4, ya kan? Ada Qabil, ada Habil. Qabil itu lahirnya kembar pengantin. Siapa namanya? Iklimah. Yang kedua Habil, kembarannya Labuda. Nah, ini kembar, jadi lahir kembar pengantin. Jadi si Qabil ini kan yang membunuh. Qabil, makanya diawali huruf Qaf. Qabil. Artinya apa? Qatil, orang yang membunuh. Habil itu adalah maktul, orang yang dibunuh. Qabil lawan Iklimah ini adalah lahirnya kembar dan sama-sama dia bungas, dia cantik kedua-duanya, kembar anak Nabi Adam. Nah kemudian ada si Habil lawan siapa? Labuda ini bungas juga, cuma sadang. Ya, anunya tuh tabungas Qabil lawan Iklimah. Nah, itu ya. Kalau bebiniannya Iklimah ini orangnya bungas benar. Kalau nyala Buddha itu ya sadang lah. Bisa aja dia lagi mana tuh? Kita sama dia ada di kan suami juga kan. Ada suami kan. Nah, gimana yang kitab kayak itu? Nah, cuman di masa itu Nabi Adam hendak mengawinkan nang gini nah sama dia kembar nih, dan kada boleh sama-sama dia kembar itu kawin, harus disilang. Jadi si Habil ini dijodohkan, nak dikawinkan oleh Nabi Adam lawan Iklimah. Untung gana si Habil nih lah, si Habil sesuai dengan Nabi. Nah, si Qabil ya kan, ini hendak juga, dan menjadinya perkawinan ini harus aku lawan Iklimah karena aku sekembar. Cuma waktu itu kan boleh kawin tuh sama dia sama kembar tuh kan boleh, harus dikawin silang. Nah itu. Lalu jadi Qabil amunnya keras juga, ya kan? Ini padahal ini cobaan ya Allah, cobaan Nabi Adam berisi anak. Cobaannya boy. Jadi ya Qabil amunnya keras juga lah, amunnya keras bere, bahaya kan? Nah, yang lah berdiri yang lo dijodohkan lain, padahal sama dia dengan sanak juga nih, cuma kan tidak boleh sekembar, harus disilang.
Nah, Qabil ini nya merasa lamuda di merasa sedang buasnya ada Ikrimah di bungas benar lawan siapa? Lawan Habil. Nah, benar dibunuhnya Habil. Bahasa kita tuh bilanya karas dua hendak mengawini tunggu dulu aja. Nah, akibatnya jadi bunuhnya. Nah, imbas dibunuhnya si siapa? Si Habil nih. Lalu si Qabil lawan Ikrimah tadi inya lari. Nah, cuma sampai wah ini kada tahu di mana. Ini kada tahu tak di mana kah? Nah, itu kan. Cuma menurut pengamatan ulun lah, kemungkinan kalau inya itu lari dengan kawin yang secara kada wajar, kan kada boleh. Berarti kada wajar perkawinannya itu kan. Nah, jadi juriat keturunan Qabil adalah lawan Ikrimah tadi khususnya Qabil itu mungkin juriat keturunannya sampai ini ada adalah orang yang dengki itu keturunan Qabil. Jalan. Nah, itu aja kan ya. Sama ya Allah. Bilingnya orang ke dalam hatinya dengki atau dengki, berarti salah satunya tuh keturunannya Qabil. Sifatnya ya Allah. Kita ini dari Adam Nabi Adam berdatang. Kalau kita nih cuma ada tahu, sisi lain ini ada tahu kayak sebelah mata Nabi Adam ini kan banyak anak ya Allah. Nah, ada tahu kita. Nah, itu bahayanya. Nah, itulah pertama kali apa terjadinya pembunuhan ketika Nabi Adam itu diturunkan ke dunia. Nah, itu. Naudzubillah min dzalik kita. Nabi sudah kini. Nah, kita sudah tahu bahayanya, hukumnya dengki ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihi akan hati-hati kita. Kita harus mengerti di sini tadi, harus mengerti, paham lawan apa? Lawan Allah. Lawan takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, penyakit yang ada di dalam hati kita, batin kita, yaitu bukhlun wa hubbul mal, yaitu pemalar dan terlalu mencintai harta. Wallahu a'lam bishawab. Minta halal, minta ridho, mohon maaf dunia akhirat, nantian berataan. Mudahan berkah kita bermajlis, kita selamat dunia akhirat, berberkat dunia akhirat, kabul hajat dunia akhirat. Mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah bersama abah kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, baik yang masih hidup dan sudah mendahului kita. Mudahan Allah bersihi akan hati-hati kita dari sifat-sifat yang kada baik, sifat-sifat yang kada bagus, yang tercela, yang Allah khususnya dengki dan sifat-sifat yang lain. Mudahan kita hidup beriman, mati beriman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
زيادة في علم وبركة في رزقك وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والتوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بختم السعادة واجعلنا من الذين هم وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وعلى آله ذوي السيادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين